Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis kami terhadap laporan keuangan dari dua perusahaan yang bergerak di sektor farmasi, yaitu ada PT Indofarma Tbk dan juga PT Daria Varia Laboratoria. Next slide, baiklah langsung saja. Sebelum kita masuk ke materinya, kami akan perkenalkan dahulu anggota dari kelompok kami. Kelompok 5, ya. Yang pertama ada Mira April Yanasari, lalu ada Faiza Sofia Larasati, Ken Karunia Megan, Aurelia Cynthia, Ria Mairosa, Nabila Aura, dan saya sendiri Kurniawan Lukman. Baiklah, di sini kami akan membahas beberapa analisis yang sekiranya akan membantu dalam laporan analisis laporan keuangan ini. Yang pertama kami akan bahas tentang profil perusahaan, lalu ada review kinerja keuangan komparatif, analisis rasio keuangan, analisis komparatif, serta analisis sample size. Next slide. Ya, baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Pada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, yang pertama ini adalah profil perusahaan dari PT Indofarma. PT Indofarma ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri farmasi dan kesehatan yang didirikan pada tahun 1918 yang diawali dengan nama Pabrik Obat Manggarai dan ditetapkan sebagai perusahaan umum di tahun 1981. Perusahaan ini melakukan IPO-nya di tahun 2001 dan berhasil mencatatkan beberapa sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan merubah namanya menjadi PT Indofarma Terbuka. Next slide. Untuk perusahaan yang kedua ini dari PT Daria Varia Laboratoria, merupakan sebuah perusahaan yang sama bergerak di bidang industri farmasi, perdagangan besar farmasi, serta jasa pengujian laboratorium maupun aktivitas pelayanan penunjang kesehatan. Didirikan pada tahun 1976 yang sekaligus juga menjadi perusahaan industri farmasi PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Perusahaan ini melakukan IPO-nya di tahun berikutnya yang kembali menawarkan sahamnya sebesar 10 juta lembar saham. Next slide. Untuk yang selanjutnya adalah overview dari kinerja keuangan komparatif. Di sini kinerja keuangan dari kedua perusahaan ini, yaitu PT Indofarma dan PT Daria Varia Laboratoria ini, jika dilihat dari sisi laba rugi perusahaan, itu menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dari kedua perusahaan tersebut atas kepemilikan dari earning per share serta penjualan. Pada laba tahun berjalan antara kedua perusahaan menunjukkan perbedaan yang jauh, di mana laba tahun berjalan untuk Indofarma sendiri di periode 2019 hingga 2020 masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Daria Varia untuk periode yang sama. Untuk kualitas laba sendiri, jika dilihat dari PT Indofarma, yaitu mengalami penurunan, namun di sisi lain adanya peningkatan penjualan bersih pada PT Indofarma. Peningkatan ini berasal dari segmen alat kesehatan dan obat-obatan. Dikutip dari sumber yaitu CNBC, penyebab utama terjadinya penurunan laba ini disebabkan karena adanya kenaikan beban pajak penghasilan dan adanya beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebagai dampak dari penerapan PSAK nomor 71 dengan total kerugian sebesar 38 miliar. Dan penyebab lain dari penurunan ini itu dikutip dari sumber infinancials.com, faktor lainnya yaitu adanya kenaikan beban pokok penjualan sebesar 18,5% di tahun 2020, kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 14,5% dan kenaikan beban pajak sebesar 771%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini kita akan bahas mengenai analisis rasio keuangan. Di sini sudah tersaji tabel perbandingan siapa yang lebih unggul di antara PT Indofarma dengan PT Daria Varia Laboratoria. Kita langsung aja ke rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Ditinjau dari rasio likuiditas secara keseluruhan, keadaan PT Daria Varia berada dalam keadaan yang lebih baik dibanding dengan PT Indofarma. Hal ini dapat kita lihat pada rasio lancar dan rasio kas yang selalu menunjukkan angka yang baik. Tingginya atau besarnya nilai rasio likuiditas ini memberitahukan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Liquid yang dimaksud di sini adalah kondisi perusahaan yang sehat dan dikatakan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua, ada rasio solvabilitas. Ditinjau dari rasio solvabilitas secara keseluruhan, keadaan PT Daria Varia lagi-lagi berada dalam keadaan yang lebih unggul dibanding dengan PT Indofarma. Hal ini dapat dilihat pada rasio solvabilitas PT Indofarma yang mengkhawatirkan, terutama pada tahun 2020, debt to equity naik menjadi 2,98. Ini artinya modal yang perusahaan punya sudah tidak lagi mencukupi untuk menjamin hutang yang dimiliki. Pada posisi ini, PT Indofarma kesulitan bayar hutangnya dan cenderung tidak tepat waktu. Rasio selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rasio aktivitas, yaitu yang dimana ada dua, yaitu mengenai tingkat perputaran persediaan dan tingkat perputaran aset. Di sini dapat dilihat bahwa PT Indofarma memiliki tingkat perputaran persediaan dan tingkat perputaran aset yang lebih baik dibandingkan PT Daria Varia Laboratoria. Semakin tinggi rasio aktivitas, maka akan menjadi sinyal yang baik bagi perusahaan. Untuk rasio aktivitas, PT Indofarma lebih unggul secara keseluruhan daripada PT Daria Varia adalah karena baik tingkat perputaran persediaan maupun tingkat perputaran aset, pada PT Indofarma mencatat performa penjualan yang lebih baik, yang dapat dilihat dari rasio yang terus naik setiap tahunnya. Sehingga untuk rasio aktivitas pada dasarnya dua perusahaan tersebut sudah dapat dikatakan dalam keadaan yang baik. Lalu yang keempat ada rasio profitabilitas, yang mana memiliki 4 rasio, yaitu tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian ekuitas, margin laba bruto, dan margin laba bersih. Sehingga dapat dilihat bahwa PT Daria Varia memiliki rasio profitabilitas yang lebih baik dibandingkan PT Indofarma. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan nilai bagi para pemegang saham. Terlihat jelas bahwa PT Daria Varia memiliki rasio profitabilitas yang lebih baik dibandingkan PT Indofarma.
Sehingga dari rasio ini, dari analisis data ini, kami lebih merekomendasikan untuk investor untuk memberikan dananya kepada perusahaan PT Darya Varia daripada PT Indofarma. Karena PT Darya Varia sendiri memiliki daya jual yang lebih baik dibandingkan PT Indofarma. PT Darya Varia dinilai mampu untuk membiayai aset milik sendiri dengan ekuitas yang dimilikinya. Sehingga karena hal itu pula, PT Darya Varia memiliki jumlah hutang yang lebih sedikit dibandingkan PT Indofarma. Profitabilitas yang terjadi di antara kedua perusahaan sangat terlihat jelas perbedaannya. PT Indofarma sendiri memang memiliki penjualan yang lebih besar dibandingkan PT Darya Varia. Namun, net profit yang lebih kecil membuat profitabilitas menjadi lebih kecil, sehingga investor tidak disarankan untuk menanamkan modalnya pada PT Indofarma. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis komparatif. Next slide. Sebelumnya kita harus tahu dulu analisis komparatif ini adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara pos-pos pada laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan dan juga perbandingan antara dua atau lebih perusahaan serupa pada periode tertentu. Nah, pendekatan yang dilakukan pada analisis komparatif itu berupa year-to-year change analysis atau perbandingan yang dibuat dengan cara menghitung perubahan pada pos-pos yang ada di laporan keuangan pada beberapa periode. Selanjutnya, ada analisis komparatif laporan laba rugi pada PT Indofarma dan juga PT Darya Varia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, next slide. Baik, jadi di sini ada komparasi penjualan antara PT Indofarma dan juga PT Darya Varia. Untuk PT Indofarma sendiri memiliki tingkat penjualan yang masih berada di bawah PT Darya Varia sendiri pada 2-3 periode berturut-turut dengan kisaran yang belum cukup jauh. Pada tahun 2019, PT Darya Varia ini berhasil menaikkan penjualan mereka sebesar 113.363 juta rupiah dari tahun 2018. Namun berbeda dengan halnya dengan PT dan Indofarma yang malah mengalami penurunan penjualan dari tahun sebelumnya sebesar 233.805 juta rupiah. Pada tahun 2020, saat pandemi ini terjadi penjualan pada PT Indofarma bertambah sebesar 354.431, sedangkan Darya Varia mengalami peningkatan penjualan hanya sebesar 16.680 juta rupiah. Peningkatan volume penjualan pada 2020 diungguli oleh Indofarma, walaupun penjualan Darya Varia ini, Indofarma ini masih di bawah Darya Varia. Next slide. Oke, selanjutnya untuk analisis laba brutonya, dapat kita lihat pada tabel di sini penjualan untuk perusahaan kedua perusahaan ini tidak menunjukkan angka yang sangat timpang. Namun untuk laba brutonya sendiri, kedua perusahaan ini sudah menunjukkan ketimpangannya. Hal ini menunjukkan beban pokok penjualan dari PT Indofarma masih cukup besar, sehingga ketika COGS yang cukup tinggi ini mengurangi penjualan, laba kotor perusahaan juga akan semakin kecil. PT dari Indofarma sehingga memiliki laba kotor perusahaan yang cukup tinggi. Oke, next slide. Oke, selanjutnya ada laba tanggung berjalan juga. Di sini sudah menunjukkan ketimpangan mereka pada kedua perusahaan, dapat dilihat pada tabel. Oke, next slide. Ini juga ada earning per share masing-masing perusahaan. IPS perusahaan Indofarma pada 2 tahun terakhir ini cenderung sangat kecil. Tahun 2020 bahkan IPS-nya mengalami penurunan sehingga mencapai angka 0,01. Hal ini sangat berdampak juga pada percayaan investor pada perusahaan Indofarma untuk menunjang ke depannya. Untuk pada perusahaan Darya Varia sendiri, IPS masih cukup tinggi pada 2 tahun terakhir, yaitu mencapai angka 198 dan juga 145. Pada tahun 2020, Darya Varia mengalami penurunan juga, namun nominal tersebut masih cukup baik. Oke, next slide. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya. Baik, di sini adalah analisis komparatif dari laporan posisi keuangan PT Indofarma. Next slide. Untuk yang ini adalah cuplikan dari laporan posisi keuangan dari Darya Varia Laboratoria. Untuk analisisnya, silakan next slide. Di sini ada analisis ekuitas. Dari sisi ekuitas, dapat dilihat perbedaan antara Indofarma dan Darya Varia. Berdasarkan grafik di situ, dapat terlihat bahwa kedua perusahaan ini memiliki pergerakan aset yang tidak terlalu jauh. Namun, aset yang dimiliki Indah mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan aset yang dimiliki oleh Darya Varia. Pada tahun 2020, aset Indah mencapai angka 1.173 juta rupiah yang disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lancar perusahaan tersebut. Sedangkan Darya Varia mengalami peningkatan jumlah aset yang tadinya berada pada angka 1,8 di tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan dari sisi aset lancar maupun aset tidak lancar. Berikutnya, analisis liabilitas. Slide sebelumnya. Ya, ini liabilitas. Dalam bagian liabilitas, secara umum, laporan polisi keuangan yang dimiliki kedua perusahaan ini tidak memiliki keterkaitan yang sangat jauh. Namun, yang terjadi pada tahun 2020, liabilitas yang dimiliki Indah mencapai angka 1,2 miliar jika dibandingkan dengan Darya Varia, yang liabilitasnya hanya setengah dari Indofarma. Hal ini disebabkan oleh liabilitas jangka pendek yang dimiliki Indofarma mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2020. Liabilitas ini berupa utang usaha terhadap pihak ketiga yang kian meningkat, yang menyebabkan di tahun 2019, liabilitas mereka tidak terlalu jauh, namun pada tahun 2020 meningkat cukup besar. Next slide. Slide sebelumnya ekuitas. Berdasarkan data ini, kedua perusahaan memiliki jumlah ekuitas yang terlalu jauh. Jika dilihat secara detail, perusahaan ini mengalami kebalikan dalam pergerakan ekuitas.
yang mereka miliki. Indofarma memiliki modal yang jauh lebih rendah dibandingkan dari Varia, serta mengalami penurunan jumlah ekuitas yang disebabkan oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami peningkatan. Saldo ini dianggap sebagai pengurang ekuitas, karena itu jumlah ekuitas yang dimiliki INAF pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan dari sisi ekuitas yang dimiliki oleh Daria Varia, mengalami peningkatan ekuitas yang dianggap sebagai peningkatan ekuitas yang berasal dari saldo laba yang dianggap sebagai penambah ekuitas. Hal ini berkebalikan dengan yang pencatatan yang dilakukan oleh Indofarma. Next slide, bagian liabilitas dan ekuitas. Setelah tadi kita melihat lebih rinci, di sini adalah analisis secara umum dari liabilitas dan ekuitas, terlihat peningkatan dan penurunan yang dialami. Secara umum, jika dilihat dari gambar, kedua perusahaan sama-sama memiliki peningkatan atas liabilitas dan ekuitasnya. Daria Varia mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, kedua perusahaan ini terlalu jauh. Namun, Indofarma berhasil meningkatkan liabilitas dan ekuitasnya pada tahun 2020, sehingga liabilitas dan ekuitas yang dimiliki secara umum tidak terlalu jauh. Berdasarkan analisis komparatif yang kami lakukan, bagi pengguna internal, direkomendasikan dari analisis komparatif yang dilakukan, rekomendasi untuk pengguna internal perusahaan diharapkan dapat untuk meningkatkan laba tahun berjalannya dengan cara meminimalisir biaya-biaya operasi, administrasi, dan lain-lain pada perusahaan. Karena pengelolaan biaya yang kurang baik akan berdampak pula pada laba dan earning per share perusahaan tersebut. Untuk pengguna eksternal seperti pemegang saham, calon investor, dan pihak lain, pentingnya untuk mengetahui dan menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan untuk berinvestasi agar dapat mendapatkan gain profit yang tinggi. Tentunya sebagai investor kita ingin mendapatkan gain profit yang tinggi. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan dari yang sederhana hingga yang kompleks perlu dilakukan. Untuk investor yang sudah berinvestasi dan sedang berinvestasi pun tetap harus kritis pada kinerja perusahaan yang diinvestasikan ini. Untuk rekomendasi yang telah dianalisis di sini, PT Daria Varia Laboratoria lebih direkomendasikan dibandingkan dengan PT Indofarma untuk calon investor. Untuk materi berikutnya, saya serahkan pada rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nabila Aura dan Kurniawan, tentang penjelasan analisis common size dari PT Indofarma dan Daria Varia. Baik, saya akan mulai dari penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, manfaat, serta hubungan dengan kinerja keuangan dari analisis common size itu sendiri. Pertama, pengertiannya, analisis common size adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Laporan laba rugi dengan jumlah dari laporan laba rugi. Sedangkan manfaatnya yaitu adalah melihat kekuatan pada setiap akun, seperti angka penjualan pada laba rugi dan pembentukan aktiva pada laporan posisi keuangan. Sedangkan tujuannya yang pertama adalah komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang kedua, struktur modal dan pendanaan, lalu distribusi hasil penjualan pada biaya laba. Lalu yang terakhir adalah hubungan dengan kinerja keuangan, yaitu kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan yang berisi finansial dari hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah kami. Next slide. Lalu ini paparan tentang rumus common size, bisa langsung di next slide. Oke, jadi analisis common size adalah analisis yang cukup komprehensif dan panjang karena banyaknya pos-pos pada akun, sehingga kami tidak menampilkan secara lengkap karena akan menampilkan hasil foto atau screenshot juga yang jelek. Maka pada dari itu, jika kalian mendownload PPT-nya, klik linknya saja langsung muncul, akan langsung diarahkan ke Excel, dan bisa lebih lengkap juga lihat di laporan makalah kami. Next slide. Oke, jadi analisis common size pada laporan laba rugi akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik. Kita masuk ke analisis common size pada laporan laba rugi pada PT Indofarma Tbk dan PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Dapat dilihat di sini di sisi kiri ada laporan laba rugi dari PT Indofarma dan di sisi kanan ada PT Daria Varia Laboratoria. Nah, untuk PT Indofarma Tbk berdasarkan perhitungan analisis common size pada laporan laba rugi tersebut dapat dilihat di mana proporsi laba bruto untuk tahun 2019 itu sebesar 18,42%. Kemudian proporsi dari laba tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar 0,59%. Selanjutnya pada tahun 2020 proporsi laba bruto mengalami peningkatan kurang lebih 5% menjadi 23,35%. Hal ini berbanding terbalik dengan proporsi laba tahun berjalan pada tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan menjadi 0,002%. Berdasarkan analisis common size ini dapat dilihat penyebab terjadinya penurunan laba pada tahun berjalan 2020 adalah karena adanya peningkatan nilai pada pos-pos seperti pada beban penjualan serta beban dan administrasi. Namun yang membuat penurunan ini terlihat drastis adalah adanya peningkatan pada akun pajak penghasilan pada tahun 2020 menjadi 18.051,581,467 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya pada PT Daria Varia Laboratoria, berdasarkan perhitungan kami, proporsi laba bruto untuk tahun 2019 sebesar 53,69%. Kemudian proporsi jumlah laba tahun berjalan pada tahun 2019 adalah sebesar 12,23%. Pada tahun 2020, proporsi laba bruto mengalami penurunan menjadi 50,94%. Hal ini dibarengi dengan penurunan pada proporsi jumlah laba tahun berjalan pada tahun 2020, yaitu sebesar 8,86%. Dapat dilihat pada tabel tersebut, yang menjadi penyebab utama terjadinya penurunan nilai laba tahun berjalan adalah karena adanya peningkatan yang cukup besar pada pos beban umum dan administrasi sekitar 2%. Ya, jadi dari analisis common size ini, baik dari laporan posisi keuangan ataupun laporan laba rugi, kita bisa mengambil sebuah mata bahwa dari laporan ini, PT Daria Varia Laboratoria itu lebih baik untuk dipilih investor dibandingkan dengan PT Indofarma Tbk.
Karena pada laporan ini, nilai khususnya pada laporan posisi keuangan, nilai ekuitas suatu perusahaan itu mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nah, jika presentasi ekuitas terus mengalami penurunan, berarti perusahaan kurang berkembang atau cenderung bergerak secara lambat setiap tahunnya, dan efisiensi kepengurusan itu cukup buruk. Namun jika kita lihat pada kedua perusahaan, nilai ekuitas PT Indofarma ini jauh lebih menurun dibandingkan PT Dharya Varia, sehingga bisa disimpulkan bahwa DVLA ini memiliki pengelolaan perusahaan dan keuangan yang lebih baik. Memang keduanya memperlihatkan laba tahun berjalan yang menurun pada tahun 2020, tetapi tingkat penurunan laba tahun berjalan PT Dharya Varia Laboratoria tidak sebesar PT Indofarma Tbk. Oleh karena itu, menurut kami, DVLA ini lebih baik daripada Indofarma. Ya, baiklah, itu saja dari analisis common size. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai analisis lebih lanjut mengenai rasio aktivitas yang sebelumnya, yaitu tingkat perputaran persediaan dan tingkat perputaran aset. Dapat kita lihat pada tingkat perputaran persediaan, inventory turnover, yang menyebabkan nilai PT Indofarma lebih unggul dibandingkan PT Dharya Varia adalah karena rata-rata persediaan yang lebih kecil dibandingkan PT Dharya Varia Laboratoria, yaitu sebesar 146 juta pada tahun 2020 dan 181 juta pada tahun 2019. Dalam laporan direksi PT Dharya Varia dijelaskan bahwa perusahaan sengaja meningkatkan persediaan dikarenakan adanya keterbatasan pasokan bahan mentah global yang diperburuk oleh situasi manufaktur di Cina, India, dan Italia yang merupakan sumber utama bahan mentah perusahaan yang lumpuh selama gelombang pertama pandemi. Oleh karena itu, pada awal tahun, perusahaan mengamankan pasokan untuk pembuatan vitamin dan produk suplemen lainnya, serta meningkatkan persediaan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan konsumen. Sedangkan beban pokok penjualan PT Indofarma lebih besar dibandingkan PT Dharya Varia, yaitu sebesar 1,3 miliar pada tahun 2020 dan 1,1 miliar pada tahun 2019. Lalu selanjutnya adalah pada aset turnover atau tingkat perputaran aset. Nah, pada aset turnover sendiri yang menyebabkan nilai PT Indofarma lebih unggul adalah karena penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Dharya Varia, yaitu sebesar 1,7 miliar pada tahun 2020 dan 1,3 miliar pada tahun 2019. Penjualan tercatat sebesar 1,7 miliar atau tercapai sebesar 104,29% dari RKAP atau rencana kerja dan anggaran perusahaan pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai angka 1,3 miliar, realisasi penjualan mengalami peningkatan sebesar 26,22% akibat meningkatnya penjualan dari segmen alat kesehatan dan produk lainnya sebesar 34,15% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2019, realisasi penjualan mengalami penurunan sebesar 14,68% dari tahun sebelumnya. Nilai penjualan ini berasal dari segmen usaha perseroan atas produk lainnya yang terdiri dari extract and natural medicine dan diagnostic and medical equipment. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Nabila ingin sedikit menambahkan sepertinya. Silakan Nabila. Baiklah, saya akan menyampaikan secara singkat bagaimana metode pencatatan persediaan dari PT Indofarma dan PT Dharya Varia pada periode 2019 sampai 2020 sebagai tambahan dari Ibu dosen kami. Yang pertama, yaitu metode pencatatan persediaan PT Indofarma, yaitu persediaan bahan baku, penolong, pengemas, persediaan barang dalam proses, dan barang jadi, dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih dengan metode FIFO dengan mempertimbangkan tanggal kadaluarsa. Sedangkan metode pencatatan persediaan PT Dharya Varia, persediaan diakui pada harga terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya barang jadi dan barang jasa dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, serta alokasi biaya overhead dengan proporsi yang layak yang dapat diatribusi secara langsung, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Biaya persediaan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Sekian perbedaan dari metode pencatatan persediaan PT Indofarma dan PT Dharya Varia. Saya akan kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan, ada pemateri yang ingin menyampaikan, silakan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Berdasarkan rangkaian analisis tersebut mendapatkan hasil bahwasanya kinerja keuangan dari PT Dharya Varia Laboratoria ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan PT Indofarma. Melihat dari adanya peningkatan maupun penurunannya sama-sama dialami oleh kedua perusahaan, namun secara keseluruhan PT Dharya Varia masih mengungguli dalam hal analisis tersebut, sehingga dari kelompok kami bisa merekomendasikan kepada calon investor untuk merekomendasikan PT Dharya Varia untuk menanamkan dananya di perusahaan PT Dharya Varia jika dibandingkan dengan PT Indofarma. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Terima kasih pada semua yang telah menonton video ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh pemateri. Demikian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.